Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to English class Bahasa Inggris Lintas Minat untuk kelas 12. Di video ini kita sudah memasuki chapter yang kedua, yaitu mengenai prepositional phrase. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan sedikit materi mengenai preposition. Namun di video ini saya akan mengawalinya dengan penjelasan tentang prepositional phrase. Jadi, what is prepositional phrase? A prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition, its object, and any words that modify the object. Jadi, yang namanya prepositional phrase itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari preposisi, objek, dan juga kata yang memodifikasi objek tersebut. The object can be a noun, a clause, or a gerund. Nah, bentuk objeknya yang menemani preposisi itu bisa berupa noun atau kata benda, a clause or a gerund. Nah, gerund adalah bentuk kata kerja atau verb yang diakhiri dengan ing. Kemudian, some of the most common prepositions that begin prepositional phrases are. Jadi, ini saya akan membacakan beberapa preposisi yang sering sekali digunakan dalam prepositional phrase, yaitu ada to, of, about, at, before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under, with, and many more, dan banyak lagi selain itu. Nah, secara singkatnya, dalam bahasa Indonesia, prepositional phrase adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai waktu, tempat, dan juga kondisi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang namanya prepositional phrase dia itu terdiri dari yang namanya preposition dan juga objek. Nah, objek di sini bentuknya macam-macam. Bisa berupa noun, noun phrase, pronoun, atau verb ing. Pada intinya, objeknya itu berbentuk noun ya, kata benda. Contohnya adalah the key is under the fridge. Nah, di sini dalam kalimat ini kita harus bisa menentukan nih mana yang merupakan prepositional phrase. Kita lihat, kata yang berwarna biru merupakan preposition, kemudian kata yang berwarna hijau adalah objek. Maka, dalam kalimat ini, under the fridge merupakan prepositional phrase. Oke, sampai sini paham? Jadi mereka itu terdiri dari preposisi dan juga objek. Kemudian examples of prepositional phrases, di sini ada kalimat the tiger crept slowly behind the tree. Nah, mana yang merupakan prepositional phrase? Yang pertama, kita tentukan dulu mana preposisinya, yaitu kata behind. Kemudian ada kata the tree yang merupakan objek. Jadi, behind the tree merupakan prepositional phrase yang bermakna belakang pohon atau di belakang pohon. Kemudian kalimat kedua, is she really going out with that guy? Oke, preposisinya adalah kata with, kemudian diikuti dengan objek that guy. Jadi, kata with that guy merupakan prepositional phrase. Sampai sini paham? Oke, mari kita cek kalimat berikutnya. Sekarang ada 5 kalimat, silahkan kalian menentukan which one is prepositional phrase, manakah yang merupakan prepositional phrase. Silahkan pause video ini, kemudian bisa kalian putar kembali jika sudah selesai mengerjakan. Oke, finish. Mari kita bahas dari nomor yang pertama. I am from New Zealand. Maka prepositional phrase-nya adalah from New Zealand. From merupakan preposition, kemudian New Zealand merupakan objek. Next, I fall in love with you. Prepositional phrase-nya adalah with you. With merupakan preposition, you merupakan objek. Next, the supermarket is next to the library. Maka prepositional phrase-nya adalah next to the library. Diikuti dengan prepositionnya adalah next to yang bermakna di samping, kemudian objeknya adalah the library. The next one, this letter is written by Alana. So the prepositional phrase is by Alana.
By merupakan preposition diikuti dengan objek Alana. The last one, she will go in the evening. So, in the evening merupakan prepositional phrase di mana in merupakan preposition dan the evening merupakan sebuah objek. Sampai sini paham? Nah, jika belum paham, kalian bisa putar kembali penjelasan saya sebelumnya. Oke, next. Di sini sudah ada beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat prepositional phrase. Sudah ada kata yang berwarna merah, mereka itu merupakan preposition. Kemudian kata yang mengikutinya berwarna biru yang merupakan sebuah objek. Jadi yang namanya prepositions itu bentuknya macam-macam ya. Nggak hanya in, on, atau at, tapi ada juga under, for, by, with, without. Kemudian ada out, nanti bisa kalian baca ya satu persatu kalimatnya di sini. Kemudian selanjutnya ada types of preposition, yaitu jenis dari preposition. Yang pertama ada prepositions of place, berarti dia menjelaskan tempat. Kemudian prepositions of time, menjelaskan waktu. Preposition of direction, mengenai arah. Kemudian ada preposition of agent, of instrument, purposes, addition, and cause. Well, dari beberapa jenis preposition di sini, mungkin kita paling sering menemui 3 kata ini ya, yang sering digunakan. Ada in, on, dan juga at. Kalau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata di. Tapi di bahasa Inggris mereka mempunyai penggunaannya masing-masing. Meskipun mereka tuh mempunyai persamaan, yaitu mereka bisa digunakan untuk menunjukkan waktu dan juga tempat. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan 3 kata itu dengan benar? Kita akan membahasnya dari kata in terlebih dahulu. In digunakan untuk menunjukkan tempat yang bermakna di dalam, atau untuk merujuk ke suatu negara, kota, perumahan, atau bangunan. Misalkan, my cat loves to play in large box, di dalam. And then he lives in Jakarta, dia tinggal di Jakarta. I am working in my office right now. Saya sedang bekerja di kantorku sekarang. Nah, in my office di sini merupakan suatu bangunan. Kemudian, in juga bisa digunakan untuk menunjukkan waktu, tapi secara umum, seperti abad, dekade, tahun, bulan, minggu, atau musim. For example, in September, in spring, itu musim ya, and then in the morning. Nah, ini untuk penggunaan kata in. Setelahnya ada penggunaan kata on yang digunakan untuk menunjukkan tempat yang berada di atas permukaan, atau untuk menunjukkan nama jalan, lantai suatu bangunan, atau saluran telepon atau televisi. Misalkan, I saw a spider on the wall. Saya melihat laba-laba di dinding. Nah, ini kita menggunakan kata on the wall. Terus misalkan kalau ada foto atau gambar yang menempel di dinding, kita juga sama bisa menggunakan on the wall. There is a picture on the wall gitu, menempel di dinding. Kemudian ada on happy street untuk menunjukkan jalan, on the first floor, on the phone, on the internet. Nah, on the phone and on the internet itu untuk menunjukkan saluran telepon atau internet. Next, on sebagai penunjuk waktu yang menunjukkan hari, tanggal, atau hari spesial. Nah, hari misalkan on Monday. Kalau tanggal misalkan on March 2nd, 2012. Oke, diperhatikan ya kalau tanggal dalam bahasa Inggris itu diawali dengan bulan, kemudian tanggal, baru tahun. Kemudian on juga bisa untuk menunjukkan hari spesial. Misalkan on my graduation day, atau on my birthday, hari ulang tahun, on my wedding day juga bisa. Jadi hari-hari spesial. Oke, kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata at, yaitu untuk menunjukkan tempat yang khusus atau lokasi spesifik. Misalkan at the school, at the movies, at his friend's home, atau at the supermarket. Nah, kemudian at juga digunakan untuk menegaskan alamat
Misalkan at 123 Point Street. Jadi kalau pada kata on itu diikuti dengan nama jalan, kalau kata at diikuti dengan nama jalan disertakan dengan nomor rumahnya. Jadi lebih spesifik. Kemudian kata at untuk menunjukkan waktu, yaitu berupa jam, menit, detik, malam hari, atau fajar. Seperti yang ada di contoh. Sudah cukup jelas? Oke, kemudian ada 3 kalimat di sini. Indah lives in Bandung, Indah lives on Dago Street, kemudian Indah lives at First Dago Street. Nah, coba kita cek perbedaan dari 3 kalimat ini. Kalimat yang pertama menggunakan preposisi in karena diikuti dengan nama kota. Kemudian kalimat yang kedua diikuti dengan preposisi on, diikuti dengan nama jalan. Sedangkan kalimat yang ketiga diikuti dengan kata at, yaitu ada nama jalan, Dago Street, tapi juga disertakan dengan nomor rumah, yaitu first. Jadi bedanya itu ya, kalau in digunakan untuk area yang masih umum, kalau on itu untuk nama jalan, kalau at itu lebih spesifik, nama jalan ada nomor rumahnya juga, seperti itu. Kemudian ini saya sudah membuat ringkasan perbedaan dari preposition in, on, at dalam konteks waktu dan juga tempat. Nanti bisa kalian catat. Kemudian lebih ringkasnya saya membuat tabel yang kedua seperti ini agar mudah untuk dipahami. Oke, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian nanti agar kalian mudah untuk mempelajarinya kembali. Kemudian ada prepositions of place di sini, ada berbagai macam vocabulary, nanti kalian bisa pelajari. Yang saya mau bahas adalah perbedaan antara between dan among. Between itu di antara dua objek. Kalau among sama di antara, tapi di antara banyak objek. Itu ya bedanya. Kemudian perbedaan antara on dan juga above. On itu di atas, tapi dia menempel. Kalau above itu juga di atas, tapi dia masih ada jarak antara dua objek itu. Begitu. Kemudian ini yang kedua, preposition of place juga, nanti bisa kalian pelajari. Jika masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan kepada saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.